Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Vinka Shalom Huka. Saya adalah fresh graduate dari Universitas Multimedia Nusantara di bidang desain komunikasi visual. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, saya aktif dalam mengembangkan diri, baik dari segi organisasi maupun akademik. Di tahun 2022 kemarin, saya masuk ke 10 top designer di Indonesia yang konsep maskotnya terpilih untuk pemilu 2024. Tidak hanya itu, di tahun 2023 saya juga memiliki karya yang dipajang di Malaysia, yaitu desain UI UX untuk website Museum Seni Rupa dan Keramik yang berlokasi di Kota Tua. Tidak hanya berprestasi dalam hal akademik, saya juga menjabat sebagai asisten dosen pada mata kuliah desain maskot selama 1 semester, serta menjabat sebagai wakil organisasi di kampus saya. Selama belajar di kampus, saya juga memperoleh banyak pengetahuan baik dalam hal akademik maupun sosial. Saya belajar bagaimana cara mengelola waktu, berpikir kritis, bekerja di dalam tekanan, dan bagaimana cara mengekspresikan diri ke dalam karya yang saya buat. Dan dari berorganisasi, saya juga belajar bagaimana cara bekerja dalam tim dan mengenali potensi anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, salah satu kelebihan saya adalah kemampuan mengatur waktu semaksimal mungkin. Contohnya, saat saya masih menjadi mahasiswa di semester 5, saya pernah harus mengurus organisasi di saat ujian akhir semester sedang berlangsung karena adanya perubahan regulasi mendadak dari kampus. Sehingga saya harus mencari cara bagaimana membagi waktu saya untuk mengerjakan ujian dan mengurus organisasi agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan dengan keterampilan saya dalam mengatur waktu, saya mampu menyelesaikan ujian dengan nilai yang memuaskan, serta acara organisasi yang terlaksana dengan lancar. Untuk kekurangan, saya cenderung menyelesaikan tugas satu persatu hingga tuntas, kemudian beranjak ke tugas lainnya. Saya juga kurang bisa santai dalam hal yang mendesak. Salah satu contohnya adalah saya akan berbicara lebih cepat ketika sedang gugup. Saya juga cenderung menetapkan standar yang tinggi dalam hal-hal yang saya lakukan. Meskipun ketiga hal tersebut mungkin Bapak Ibu melihatnya sebagai kelebihan, namun segala sesuatu yang baik jika dilakukan terlalu berlebih tentunya akan menjadi hal yang negatif juga. Maka agar kekurangan tersebut dapat terminimalisir, saya pun berusaha untuk berpikir realistis dalam target-target yang saya buat dan menyesuaikannya dengan waktu serta prioritas utama yang saya miliki saat itu. Dan untuk kecenderungan saya yang berbicara dengan cepat, saya mengekspos diri saya ke dalam situasi yang membutuhkan banyak bicara seperti menjadi wakil organisasi, sehingga kemampuan menyampaikan informasi saya menjadi lebih baik. Saya sudah menyukai desain dari kecil, dan hal yang paling saya sukai adalah ketika saya mendesain, kita itu tidak hanya memberikan solusi visual untuk suatu permasalahan, namun kita juga mengekspresikan diri melalui karya tersebut. Karena ketika kita mendesain, kondisi hati, pikiran, dan mental itu juga memiliki pengaruh dalam hasil akhir, dan saya pikir perasaan kita sebagai manusia itulah yang membuat tiap karya desain menjadi unik. Karena tidak hanya kita menyelesaikan suatu masalah desain, namun kita juga memberikan isi hati dan pikiran kita kepada masyarakat secara tersirat. Dan tentunya seperti koin yang memiliki dua sisi, saya pernah mengalami hal yang saya kurang nikmati ketika mendesain. Yaitu ketika saya mengalami art block, di mana ketika saya mau memproduksi sebuah desain, stok kreativitas saya sedang habis. Nah, ketika hal itu terjadi, yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk mencari atau melakukan hal yang saya senangi seperti bernyanyi atau menari untuk menstimuli pikiran saya kembali. Baik, ketika dalam proses briefing, tentunya kita harus mendengarkan dan menghormati klien, karena sikap dan hubungan antara desainer dan klien itu kan sangat krusial dan akan sangat menentukan saat-saat kita mengerjakan proyek dan setelahnya. Nah, saat briefing, saya akan mendengarkan dengan seksama setiap informasi yang diberikan klien dan mencatat hal-hal yang penting yang tidak ada di dalam brief. Kemudian ketika sedang brief dan saya menemukan suatu kejanggalan, langsung saya tuliskan agar tidak lupa. Nah, untuk kapan waktu yang tepat kita harus mengajukan pertanyaan sebenarnya tergantung ke masing-masing klien. Karena ada klien yang memperbolehkan untuk disela dan ada juga yang tidak.
Untuk itu, sebelum memulai brief, saya biasanya bertanya kepada klien kapan baiknya saya bisa menyampaikan pertanyaan. Pertama, saya akan bertanya mengapa kekeliruan tersebut dapat terjadi. Setelah itu, saya akan bertanya apa yang ingin rekan saya sampaikan di area yang keliru. Dari situ, saya akan membantu rekan kerja saya untuk merealisasikan hal yang ingin disampaikan. Karena ketika kita bekerja dalam tim, artinya kita juga memperbolehkan diri kita bekerja dengan berbagai jenis orang, dalam artian menghadapi lingkungan dengan orang-orang yang berasal dari latar yang berbeda-beda, dan juga dari budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang mungkin lebih teliti, ada juga yang tidak, ada juga orang yang lebih cepat memahami sesuatu, ada juga yang tidak. Nah, ketika ada yang melakukan kekeliruan, pastinya ada rasa kekecewaan. Tapi saya tidak akan membiarkan kekecewaan tersebut menghambat saya dalam menyelesaikan proyek. Dan dalam tim, kita juga harus bisa saling melengkapi satu sama lain, karena itulah indahnya bekerja dalam tim. Jadi jika ada yang melakukan kekeliruan, saya akan membantunya dalam memperbaikinya. Karena menurut saya, human error itu pasti ada, dan itu natural untuk terjadi. Baik. Pertama, saya harus memastikan apakah kekeliruan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, dengan cara mendengarkan brief lebih lanjut. Namun, jika hingga akhir brief kekeliruan tersebut belum bisa dipastikan, saya akan memastikannya dengan bertanya kepada rekan kerja saya untuk memastikan apa yang saya dengar dan apa yang rekan saya dengar itu sama atau tidak. Nah, jika kekeliruan benar terjadi, saya akan menjangkau atasan saya dan mengajak beliau untuk meluruskan kekeliruan ketika beliau memiliki waktu luang, entah dengan cara bertemu langsung, atau melakukan Zoom meeting, atau via chat. Dan ketika saya menyampaikan kekeliruan, saya akan menyampaikannya dengan bahasa yang formal, sopan, singkat, dan jelas. Ketika saya berada di situasi sulit, saya memiliki reaksi otomatis yaitu overthinking. Nah, umumnya ketika overthinking, banyak energi kita yang terbuang hanya untuk mengkhawatirkan hal tersebut. Mengkhawatirkan hal yang itu-itu saja. Namun, saya menemukan cara efektif agar saya tidak overthinking dan bisa keluar dari situasi tersebut. Yaitu dengan membicarakannya dengan orang lain yang lebih berpengalaman dalam bidang kesulitan yang saya alami. Biasanya saya bisa menceritakannya dengan keluarga, orang tua atau kakak, atau juga saya bisa menceritakannya kepada orang yang memang expert di bidang tersebut. Bisa dengan guru, atau dosen, atau semacamnya. Karena dengan menceritakannya kepada orang lain, saya tidak hanya menjadi lebih tenang, namun saya juga bisa mendapatkan insight-insight baru yang tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Saya paham betul bahwa kemampuan mengatur waktu dan berkontribusi dalam memberikan ide-ide kreatif selalu disebutkan dalam deskripsi tugas dan merupakan hal yang penting dimiliki dalam posisi ini. Hal ini merupakan kelebihan saya yang sudah saya kembangkan sejak kuliah. Saya juga memiliki skill yang dibutuhkan di posisi ini, terutama dalam hal mengoperasikan aplikasi Adobe Photoshop, Illustrator, dan Premiere Pro, serta kemampuan menganalisis pasar dan pengetahuan dalam digital advertising. Dan berkarir di bidang ini merupakan passion saya sejak lama. Saya akan memberikan yang terbaik apabila bisa bergabung di posisi ini. Saya yakin bahwa banyak desainer berbakat yang ingin melamar posisi ini. Namun saya yakin dengan apa yang saya miliki dengan kemampuan saya dapat berkontribusi untuk kemajuan perusahaan. Saya selalu mencari peluang yang bisa mengembangkan diri saya, dan saya melihat kegagalan sebagai bagian dari pengalaman saya untuk berkembang dan bukan menjadi hambatan saya. Saya adalah desainer yang suka bereksperimen dalam desain dan memproduksi desain-desain unik, karena itu saya dapat selalu memberikan ide-ide baru dalam perusahaan ini. Fokus saya dalam 1 hingga 2 tahun ke depan ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini, agar 2 hingga tahun setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab lebih. Saya memiliki minat besar dalam industri ini dan potensi ke depannya, dan menurut saya perusahaan ini tempat yang tepat untuk mewujudkan hal itu, karena ada nilai-nilai perusahaan yang sejalan dengan prinsip yang saya pegang.
Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bapak Ibu, saya tunggu respon dari Bapak Ibu secepat mungkin. Terima kasih.